Halo semuanya. Halo. Sekarang kita ada di segmen terakhir nih buat hari ini. Kita bakal gini lagi. Hari ini, men. Nah, kita bakal ngomongin tentang cinta. Aduh, Ini lebih berat daripada aspek yang kedua. Ini nggak dilihat. Jadi kan cinta ini kan adalah sebuah problematika nih. Bisa jadi problem, bisa jadi satu hal yang sangat menyenangkan juga. Bisa jadi sangat menyakitkan. Yang saat ini sedang dialami oleh berbagai orang. Kaulah muda. Betul. Mulai dari anak SD sekarang udah belajar cinta gitu kan. SD, TK. Ada kadang kita yang tua kalah. Mana TK, SD pacaran? Oh, SD udah pacaran. Suhu berarti ya? enggak, Oh enggak. Aduh. enggak salah lagi. Guys. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih langsung aja. Aku mau Excited nanyain- sekali. Iya, pengen tahu nih jawaban teman-teman tentang cinta. Kalau kita panggil baby. Lagi pergi tadi. Pergi. Lagi pergi. Baby. Sama Baby. Sudah enggak sama. Bukan periode saya lagi. Oh, oke. 7 tahun loh. Waduh. Aku sama dia 7 tahun loh. Dua tahun lagi tuh lunas KPR. Sudah tak perlu lagi dibahas. Sama sendiri. Nah, aku mau nanyain tentang bagaimana kalian memandang cinta. Mungkin dari Mbak Manda dulu. Oh, Anda dulu. Manda dulu, Sama saya. karena Anda sepertinya expert. Enggak juga ya teman-teman. Kalau di cinta nggak di cowok ya? Beda aspek ya. Bercanda. Bagaimana Mbak Manda memandang Cinta. Cinta itu hal yang rumit. Sedikit rumit. Apalagi untuk cewek seperti saya yang sangat haus ya dengan kasih sayang teman-teman. Bergairah. Jadi susah lah untuk dipahami. Tapi kalau udah dapet yang pas, biasanya sangat indah untuk dijalanin. Tapi itu cuma sebentar sih. Lebih banyak sakit ya. Indahnya sebentar, maksudnya sampai mati nanti masih teringat. Aduh. Iya, benar. Nah, kalau Bang Aan, gimana Abang memandang cinta? Lengkap emosi. Kita punya emosi bahagia, bersedih, marah. Ya, setiap emosi kita tuh bakal lengkap. Nggak bakal lengkap kalau nggak ada yang namanya cinta. Karena kan cinta tadi ada dua aspek tuh, bisa jadi menyenangkan, bisa jadi menyedihkan. Jadi ya salah satu pengungkapan emosi kita, salah satu cara kita menuangkan emosi. Oke. Nah, kalau dari Sedut, gimana Anda memandang cinta? Cinta itu adalah emosi yang paling primitif, dimana cinta itu muncul karena kalau ngomong kayak egoisan manusia Sama. gimana sih coba? Benar. Cinta itu adalah hal yang paling primitif karena cinta itu adalah kasih dari egoisan manusia. Kayak egoisan apa itu? Kalau menurutku adalah aku ingin mempertahankan kehidupan, dan begitu aku mencari apa itu disebut sebagai cinta. Makanya deskriptif tentang cinta itu sangat sulit dijabarkan. Cinta itu apa, nilainya apa, itu kan tergantung seorang ada pandangan terhadap cinta. Oke. Sebenarnya tadi aku mau nanyain tentang apa cinta itu positif atau negatif, tapi sepertinya udah kejawab nih sama Jenda. Nah, aku mau nanya nih, jadi gimana menurut kalian gaya berpacaran anak zaman sekarang? Emang bagaimana caranya? Emang hanya berpacaran anak sekarang bagaimana? Saya juga tidak tahu. Apakah masih kubir basi? Apakah kalau nonton bioskop masih duduknya di A1? Di pojok kan dulu. Oh, mungkin A1 sama F7. Jauh ngobrol. Tinggal konan. Pakai HT. Pakai HP. Nah,
Gimana tuh? Mungkin dari pandangan kalian melihat teman-teman atau diri kalian sendiri berpacaran gimana tuh? Menurut kalian gaya pacaran orang zaman sekarang? Jadi terbuka. I mean, Apanya? Balik lagi. Jadi merasa cek paling tua tuh namanya sih Goda. memang iya. Maksudnya tuh yang kayak anak-anak sekarang kalau pacaran ya lebih kayak nggak ada jaim-jaimnya. Kalau yang orang-orang dulu kan pacaran tuh kan masih yang diam-diam, malah ada dulu tuh kalau bahasa kami tuh backstreet. Backstreet kan. Iya, Terima jujur. Saking nggak mau ketahuan pacaran. Emang relate? Emang relate Ini masih banyak yang backstreet sampai sekarang. Iya. Oh, Masih iya, banyak. Iya ya. Jadi 3 generasi yang berbeda ya di sini. Maksudnya kayak apa ya? Backstreet. Kalau dulu kan pacaran tuh kayak ya ada keseruan tersendiri nih gitu. Semakin kita diam-diam dulu, semakin yang oke. Tiba-tiba lama pacaran. Kalau sekarang kan yang kelihatan tenang. Maksudnya bukan berarti salah ya pengungkapan perasaannya kayak misal sepanjang jalan pegangan tangan terus di kopi ada pegang tangan di gerbong sampai aduh di belakang Cika Ilkom terspill after record aja. Sorry Puza. Lanjut. Kebakannya udah ada. Bukan balik lagi kalau masalah kalau gaya berpacaran anak sekarang ya jatuhnya lebih terbuka dalam artian mereka cenderung lebih berani dan bebas untuk mengekspresikan rasa cinta mereka satu sama lain, yang dimana kalau dulu kan orang masih yang kayak malu-malu, masih yang kayak cuma chattingan aja ya, apa ya kasarnya. Zaman aku aja masih ada loh orang yang nembak pakai chat. Sumpah. Nembak lewat chat. Anjing kan dari hilang kan dia kan bangsat. Jadi hilang ya kan anjing. Dulu tuh ada sampai di joki. Kalau pakai surat reklamasi. Hei, reklamasi. Masih ada. Surat anjir. Kalau surat masih. Tahu gitu. Ya, belum tahu nih siapa. Siapa tuh? Ya, jangan kan kamu udah nggak nge-spill, karena bisa record ya udah. Ya, mungkin Manda tercendur ada pandangan lain tentang gaya berpacaran Gaya. anak Sama sih lebih bebas, lebih berani berekspresi. Sudah tidak ada rasa takut. kayak di coffee shop bukan gitu nggak tahu. Oh, maksudnya? Lah bukan. Oke, mungkin aku juga mau nanya ini. Kan apakah dari salah satu dari kalian ada yang pernah jomblo sampai sekarang dari hidup? Wah. Benar-benar tidak pernah pacaran. Oh, Dado. Hah? Yang benar-benar tidak pernah Iya, berpacaran sama yang benar-benar Aku. Ya, Manda cuma. Manda. 21 tahun itu belum pernah pacaran. Belum pernah pacaran. Tapi aku kawin 2 kali. Wah. Tapi HTS ibu. Tidak. Wah. Tidak dong. Tidak bercanda. Nikah siri 2. Woi. Tolong gebetannya Manda. Nah, Oh, aku yang mau nonton kalau konten. Gas, bisa semua kalau Manda. Mau itu anak kuliahan, mau itu bagi seragam, mau itu anak skate, mau itu barista, bisa semua. all in, all roll. Kamu mau, aku bisa. Yes. Yang penting mau ya syaratnya ya. Nah, aku mau nanya ini, ada nggak pengalaman lucu pas lagi pacaran? Iya, ada dong. Tidak ada. Ada lucu-lucunya pacaran tuh. Mungkin pas baru PDKT gitu kan, ada yang lucu atau agak bikin kayak red flag gitu. Ada nggak? Lucu. Kalau red flag Tapi ada kalau udah jadi pacar udah. Jadi kayak masih masih jadi gebetan. malu anjing. Oh, gitu. Tapi kalau yang lucu, konyol gitu sampai bikin lucu gitu ada? Iya sih. Apa pas pos kubiran bau nasi padang kan ada. Waduh, Allah Akbar. Aduh, Itu baru red flag. makannya paling ikan kakap lagi. Oh iya, bau santan. Ada nggak? Pengalaman lucu enggak? Ada, tapi sudah lewat. Apa dulu? Apa dulu? Ada sih. Apa? Karena ada kamu net ya kalau
Terus mobilnya tiba-tiba kembali. Anjing, aku tahu lagi itu, aku tahu lagi, anjing anda. Terus kamu subuh-subuh Nyusulinnya, nyusulinnya, mana masuk buku info. masa kamu ibu? Pas nyusulinnya gaya ngaduk. Oh kan marah-marah tuh. Bak bodoh si cewek. Aku dong, soalnya mobilnya saya ikut. Balik tuh di atas. Terus Itu lokasi di PDK ya? udah marah-marah. Terus dia kayak jangan marah. Sampingnya mbaknya. Kan rame, tidak tahu yang baru mbaknya. Itu naas sekali ya. Iya, bukan lucu kan? Iya, Tragis sekali, tragis. sekali. Oke, nah aku mau nanya ini, kan dari pacaran itu kan ada positif dan negatifnya. Nah, kita bisa mencapai sebuah pacaran yang positif itu kan ada hal yang harus dilakukan. Kasual. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu positif dalam arti lain, Bapak. Aduh. Nah, kali ini dalam positif yang benar-benar positif. Yang dalam pacaran itu gimana sih kita tuh bisa mencapai healthy relationship ataupun kita bisa ngambil dampak-dampak positif dari pacaran. Jangan cuma negatifnya aja. Nah, itu gimana caranya? Soalnya berdebat pikir kan? Karena kan kita ya pengalaman kamu dulu terakhir nenang komentar kan berbanding terbaliknya nih ambo yang sukonya aku tiba-tiba yang suka aku, tapi yang itu tuh saling sharing lah, apa yang kita suka, apa yang suka kita juga serap. Mungkin kalau cocok kita juga bisa jadi suka itu, kayak ini dulu gak suka anime, mau kasih tonton anime malah yang lebih rajin nonton anime gini. Terus apa lagi ya? Yo, kalau bahas Bengkulu itu ada ambilan kan, ada yang kita ambil dari ini. That's why kalau cari pasangan teh pintar, bukannya diskriminasi orang bodoh ya, itu penting gitu. Itu serius, cari pasangan teh pintar, karena itu tuh bisa saling, iya ada ambilan tadi. Jangan cuma apply itu yang hahehe iya I love you more, fuck up. Bukan cuma sekedar itu. Yes. Bukan mendiskriminasi Ya, orang bukan bodoh. diskriminasi orang bodoh, tapi Tapi itu juga jadi pacuan buat orang bodoh kan, biar bisa jadi pintar, biar ada pacar gitu. nah, kalau lah bodoh buru tuh punya teh ya risku. Risku lah bodoh buru. Ada apa? Kalau dari Mbak Manda nih, gimana tuh Itu bisa cara untuk mendapati healthy relationship? Kalau di aku sih Jadi kan salah ngomong udah. nyace tuh. Bukan ngece. Emang sekolah dia sehat? Oh, sehat. Belajar bisa makan dari Rumah tangga. Simulasi. Tit, dipotong. Emangnya kalau ini udah sehat? udah jadi penyemangat untuk bangun lebih pagi. Lagi. Bangun lebih pagi. Bangun subuh ya. Jam waker banyak sih ya juga. Yang bangunnya 3 orang. Hah? 1. Nah, jadi gimana Pak? Iya, kalau di aku jadi penyemangat sih, semangat kuliah kemarin. Sekarang enggak ya. Karena lagi nggak pernah kuliah. Sih. Kalau dari Cedun? Baik dulu nih, expert nih. Pandangan terhadap cinta dulu ya. Ya. Kalau dari studi pribadi, aduh, cinta itu dipandang sebagai transaksi. Kenapa sebagai transaksi itu? Kalau misalkan di kata sederhananya adalah aku memberikan sesuatu dengan harapan aku menerima sesuatu. Tapi ada kesalahan praktis dalam transaksi tersebut yang bisa disebut sebagai malpraktis. Itu dimana semua orang mematok harga cinta yang sama di saat orang lain, semua orang tuh memiliki mata uang mereka masing-masing. Sih. Jadi kalau misalkan contoh secara harfiah, cinta bagi Manda itu Rp10.000. Terus Bang Aan itu mata uangnya adalah $10.000 Zimbabwe. Kecilnya tuh. Ya, jadi apapun yang akan dilakukan, maka cinta yang dibayarkan oleh Bang Aan itu akan selalu kurang. Sama, iya benar lagi. Benar kan? Jadi contoh kedua adalah di saat Manda punya harga cinta yang dipatok dengan harga Rp10.000,
Sedangkan aku punya mata uang kurensiku itu $10.000. Dimana di situ cinta yang aku berikan akan selalu lebih. Nah, di situ letak malpraktisnya. Di saat semua orang mematok harga cinta yang sama, sedangkan setiap individu memiliki mata uang mereka masing-masing. Jika hal itu terus ditetapkan atau terus dilaksanakan, maka cinta yang dibayarkan itu akan selalu kurang dan selalu lebih. Kenapa lebih bisa buruk? Itu karena tidak semua orang bisa menilai cinta atau menerima cinta dengan kapasitas yang berlebih akan Karena juga kan sesuatu yang berlebihan tidak bagus. benar, itu juga. Contoh harafiah yang kedua, maaf ya kalau misalnya agak panjang. Harafiah yang kedua adalah ibaratkan cinta itu adalah timbangan. Cinta itu adalah timbangan. Nah, neraca, kalau neraca ya, timbangan neraca. Maka saat dua individu masuk ke dalam timbangan tersebut, ke dalam neraca tersebut, Rasanya lebih berat. tidak akan pernah sama. Mirip mungkin, sama mustahil. Ya. Akan selalu ada kesenjangan di situ. Mengapa? Mengapa itu menjadi hal yang buruk? Itu karena Terus bukan itu sih. kita kembali ke aspek manusia ya. Manusia itu adalah hasil dari apa yang menciptakan mereka dan apa yang mereka lakukan. Mereka yang dibesarkan di keluarga yang penuh dengan hangat dan cinta, mereka akan tahu bobot cinta yang sebenarnya itu apa yang harus mereka berikan untuk menunjukkan cinta, dan apa yang harus mereka terima untuk merasakan cinta. Pihak lainnya bisa jadi apa yang untuk mereka terima untuk merasakan cinta saja mereka nggak tahu, apalagi apa yang harus mereka beri. Jadi dia timbangannya tidak akan pernah sama, mirip mungkin, persis mustahil. Atau mungkin sama kayak cedul ya. Kalau pandangan dari aku sih, berarti cinta itu kan di antara dua individu ya. Terserah lah mau itu yang cowoknya atau ceweknya. Pasti yang satu tuh ada dari 100 ke 0, yang satu tuh dari 0 ke 100. Kalau zaman sekarang kan terserah lah mau yang cewek atau cowok dan. Pokoknya tuh gimana caranya agar cinta yang dari 0 ke 100 dan 100 ke 0 tuh yang satu nggak habis, yang satu juga nggak lebih. Dan sama kayak cinta tadi, nggak bisa tuh sama-sama 50. Gak bakal bisa tuh sama-sama itu. Pasti bakal naik turun. Itu dinamika percintaan dunia itu pasti susah kayak gitu. Mungkin kayak si MC kita tuh kan belum pacaran ya. Kita kan gak ada pacaran ya bertiga ya. Ya pacaran kan cuma MC kita. Pasti ada hari-hari itu MC kita, si MC ini bosan tuh sama pacarnya, pengen putus atau malah balik kan pacarnya nggak ada, bisa tuh putus lagi. Jangan. Kami tunggu beda aku di situ. Bergabunglah Anto, enak kalau pacaran bisa pergi sama cewek-cewek, pergi sama cowok-cowok. Oh iya. Bisa malu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ada lagi? Mungkin aku mau nanya ini. Kan tadi kita udah membahas cerita yang positif. Nah, aku mau nanya terkait dengan toxic relationship. Nah, bagaimana pendapat teman-teman sekalian tentang orang-orang yang ngejalin toxic relationship? Terlebih lagi kalau dia udah tahu kalau dia toxic relationship tapi tetap dijalanin. Karena ada beberapa orang tuh yang memang tahan sama ketoksikan hubungannya tadi. Mungkin menantang ya. Ya hati-hati mana? Kalau aku sih aku pernah baca ini. Jadi gini, kalau kamu benar-benar tidak mencintai atau menyayangi orang tersebut, maka jangan kamu tahan dia. Karena itu tidak adil bagi dia, karena dia akan membuang waktunya dengan kamu. Berhentilah bermain-main dengan soulmate orang lain. Maka biarkan mereka pergi, jangan tahan mereka. Susah dulu. Ini bukan dari aspek, misalnya contoh, Harafiah, Manda Aan. Harafiah, karena yang di dalam kamera ini, cowok. Ya kan, Harafiah, Manda Aan. Misalkan, maaf ya Bang, Manda menyadari ada ketoksikan di Aan. Siapa tahu ya, Aan masih pengen ngekip Manda untuk ada. Itu menjadi ketidakadilan untuk Manda, karena tadi membuang-buang waktu Manda dengan Aan. Contoh, kan Harafiah, makanya tadi berhentilah bermain-main dengan sama orang lain. Maka jika itu lebih kesadar diri nggak sih? Kalau kamu tahu kamu tidak mencintainya, maka berhentilah. Jangan mencoba, berhentilah menghabisi waktu orang lain. Maka lepaskan mereka agar mereka bisa jadi siapa yang patut untuk mereka. Kalau dari aku sih begitu. Kalau dari Bang Manda? Neng aku? Pendapatmu tentang toxic relationship? Pendapat aku tentang toxic. Iya. Betul. Toxic ya. Gimana Bang? Abang nengok ngomong kali.
Oh. Ini contohnya ke orang yang tahan dengan ketoksikan. Ya makanya aku bilang susah, sangat-sangat susah. Karena kalau untuk urusan perasaan, we can control it. Kita tidak bisa mengontrol perasaan kita. Kita tidak bisa mengontrol kepada siapa kita juga. Contoh? Tunggu ada satu lagi, maaf ya bang. Maaf ya bang ya. Kalau dia tadi kasih contoh. Nah, apalagi ya? Susah. Bahkan ada sampai saking toksiknya satu hubungan loh. Orang tuh jatuhnya lebih sayang sama hubungannya dibanding sama pasangannya sendiri. Benar. Itu titik paling toksik yang pernah aku dengar sejauh ini. Sayang mau. Ya, karena lah kelamuan tuh nah. Sayang lah. 7 tahun. Aduh. Pakai motor. Oh dibeli kali. Oh iya. Kayak motor susah. Oke, mungkin aku mau nanya lagi nih terkait dengan tadi kan Bang Aan sempat spill nih sebenarnya tadi. Apa pendapat kamu tentang anak muda yang bermesraan di depan umum? Biasa aja. Bisa. Biasa aja. Bisa banget. Ngambek. Biasa aja. Teman aku nih anjing. Ngabut nih. Ngambek. Ngabut. Boleh, senang. Senang aku. Jessica. Iya. Iya. Ini biasa aja. Tidak sih. Tidak. Asal tahu tempat. Nah, jadi Tapi kan ini udah di depan umum konteksnya. Tidak, kan ke tempat umumnya kan Ada yang sepi. bukan. Terus kayak panggung coffee shop ya itu kan isinya orang-orang yang kita kenal. kita kenal. Lingkungannya tuh nggak tahu. Ya, Jadi sudah diwajarkan lah sama mereka. Sama teman-teman sendiri ya. Wajar nggak? Tapi itu baru tahu. Wajar nggak? Wajar kan ada sendiri. Wajar berarti udah. Udah. Wajar. Jangan bilang marah. Marah loh. apa ya kalau bicara soal ya terlalu terbuka seperti itu, balik lagi kan kayak omonganku di awal tadi, Sekarang itu kan jadi lebih bebas dalam mengekspresikan rasa cinta mereka ya. Cuma kan sebisa mungkin kalau udah pakai ini juga dipakai. Ya. Yang ya memang kalau cuma berlandaskan ini jadi binatang ya. Betul. Tidak tahu tempat lagi. Ya, terus kuburan tidak ada main. Siapa tuh? Bukan tahu, bukan tahu. Sekarang kurang itu dia baru ngomong. Bukan cuma kamu yang saya kenal. Banyak ya Pak? Banyak. Kalau dari Cedut? Pandangan terhadap yang mesra di depan umum. Iya. Tahu lokasi nggak sih? Ya, tahu diri. Tahu diri. Karena tidak. We don't live in America, bro. We don't live in America. Even you live in America, Itu juga nggak bisa ya. kan kayak gitu cara mainnya. Iya. Karena ada yang bisa ditolerir dengan norma dan ada yang tidak bisa ditolerir dengan norma. Kalau misalkan emang cuma pegangan tangan, rangkul bahu, itu kan kayak norma, mungkin di norma kita udah kayak mungkin masih tabu tapi acceptable gitu. Ya. Tidak melampaui bar yang diletakkan oleh masyarakat society. Memang benar, society itu menilai dan selalu meletakkan bar dan kadang menjadikan ya. Tapi tadi itulah yang membuat kita sebagai anggota dari society tersebut. Kita mengikuti norma yang ada. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir yang akan menutupi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan CINTA ini. Pengalaman apa sih? Enggak. Mungkin adalah itu pribadi ya. Gila. apa pesanmu untuk anak muda yang di luar sana yang sedang menghadapi cinta? Jangan jatuh cinta terlalu dalam. Karena kalau kamu sudah jatuh cinta terlalu dalam, tidak akan bisa keluar lagi. Dan ketika kamu tidak bisa keluar, perasaan kamu akan mati. Anjing kayak depresi itu Malah tatapannya gila lagi. Gila lagi. Kalau dari Mbak Manda? Jangan takut jatuh cinta. Yo jangan takut aja walaupun disakiti. Yo aku disakiti. Karena kan nggak segala orang. Good experience juga. Ya. Kalau Kamu dari referensi pengalaman kita. Yes. Kalau dari Cedut?
semua orang itu layak untuk mendapatkan kasih sayang. Aku tidak pernah mendengar yang disebut dengan korupsi kasih sayang. Oleh karena itu, aku belas menentangnya. And see you in the next time. Bye. Bye.